Baik, saudara, dalam konten kali ini saya masih ingin saya membahas mengenai pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Apenda VF, salah seorang YouTuber Malaysia ini, dan mungkin video ini masih akan terkait dengan video saya sebelumnya, dimana dalam penggunaan bahasa, baik bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, dalam video ini Apenda mengatakan bahwa bahasa yang mendunia itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Alasannya, mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia meskipun ditutur oleh kurang lebih 300 juta orang, itu hanya dalam lingkup Indonesia saja, ya. Dan sedangkan bahasa Melayu menurut mereka ini diucapkan oleh orang Brunei, oleh orang Singapura, orang Thailand dan sebagainya. Jadi menurut mereka yang mendunia itu bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Nah, untuk itu saya akan komentari dari apa yang diucapkan Apenda ini, mana yang dikatakan mendunia, bahasa ini mendunia. Kita lihat dulu apa yang dikatakan Apenda dalam video berikut ini. Ya, begitu juga dengan Brunei. Berbeza di Indonesia, bahasa Indonesia berjaya menjadi bahasa perantara utama atau lingua franca untuk rakyatnya yang berbilang kaum kerana usaha gigih kerajaan Indonesia dalam menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia. Di Timor Leste, meski telah terlepas dari Indonesia, bahasa Indonesia masih tetap dikekalkan sebagai bahasa rasmi utama, sebagai bahasa pekerja. Di Singapura, bahasa Melayu masih dikekalkan statusnya sebagai bahasa kebangsaan, walaupun di Singapura menggunakan 4 bahasa rasmi, iaitu bahasa Inggeris, Cina, India dan juga Melayu. Di selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang dari Kesultanan Melayu Patani, iaitu orang Melayu Patani, tetapi tidak memperoleh sebarang pengiktirafan daripada kerajaan. Pada awal 2004, Dewan Bahasa Pustaka Malaysia dan Mabim mencadangkan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi Asian, memandangkan lebih separuh jumlah penduduk Asian mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, perkara ini masih dalam perbincangan. Bahasa Melayu dicadangkan sebagai bahasa kedua Asian kerana sejarah dan nilainya yang tinggi. Hal ini kerana bahasa Melayu lebih tersebar meluas daripada bahasa Indonesia yang hanya digunakan di Indonesia sahaja. Korang kena faham, kalau kita nak jadikan sesebuah bahasa tu sebagai bahasa Asian, kita bukan kira daripada berapa jumlah orang yang boleh bertutur dalam bahasa tersebut, tapi berapa luasnya bahasa tu dia tersebar. Contohnya, kalau bahasa Indonesia, dia cuma dalam Indonesia saja. Okey? Tapi bahasa Melayu, dia tersebar meluas. Macam dekat Thailand ada orang bercakap bahasa Melayu, Singapura, Brunei, dan Indonesia sendiri pun ada yang boleh berbahasa Melayu. Kiranya boleh berbahasa Melayu. Selain daripada tu, sejarah Melayu mempunyai sejarah kot. Apa je yang sejarah bahasa Indonesia ni ada? Sebab bahasa Indonesia ni wujud selepas Indonesia tu wujudlah. Agak pelik bila orang Indonesia cakap bahasa Indonesia tu bukan asalnya daripada bahasa Melayu. Nah, itu saudara apa yang baru saja dituturkan oleh Apenda mengenai bahasa Indonesia. Jadi di sini saya melihat ya, setiap Apenda ini mengupload satu video mengenai apa, entah itu bahasa, entah itu kebangsaan, ya mereka selalu saja menyinggung tentang Indonesia, ya, terutama dalam hal ini saat ini dia menyinggung tentang bahasa Indonesia. Menurut mereka bahwa bahasa Melayu tempo hari pernah dijadikan sebagai pengantar nomor 2 di ASEAN, karena menurutnya bahasa Melayu ini lebih
luas digunakan ya. Kemudian juga dia mengomentari bahwa bahasa Indonesia itu ini hanya dituturkan oleh orang Indonesia saja. Jadi orang luar itu nggak ada, menurut mereka nggak ada yang berbahasa Indonesia ya. Jadi cuma orang Indonesia saja yang menurut mereka yang menutur bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bahasa Indonesia atau suatu bahasa bisa diangkat menjadi bahasa internasional atau bahasa nomor 2 di ASEAN? Menurut mereka bukan tergantung dari berapa banyaknya orang yang menggunakan bahasa Indonesia jika itu digunakan dalam satu tempat. Nah, menurut mereka yang lebih dominan di sini adalah bahasa Melayu yang sudah digunakan dari berbagai negara seperti Brunei, Singapura, kemudian Thailand ya, menurut mereka itulah yang lebih populer dari bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kita di Indonesia menurut mereka ya hanya lingkup Indonesia saja. Nah, dalam hal ini saya ingin mengomentari sedikit dari pernyataan Apenda. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apakah memang YouTuber ini tidak melihat bagaimana saat ini Indonesia ya sedang melaksanakan gencar-gencarnya melaksanakan BIPA di berbagai negara yang kita tahu, termasuk Australia, kemudian negara-negara di Arab Saudi, di Korea Selatan ya, di Cina sendiri, di Amerika sendiri ya. Itu sudah banyak sekali mahasiswa di sana yang belajar bahasa Indonesia. Apakah itu bukan mendunia namanya ya? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi dengan bahasa Melayu, berapa orang sih yang sebenarnya yang berbahasa Melayu? Ya, di Indonesia hanya di Kepulauan Riau, kemudian di sebagian Sumatera hanya segelintir orang saja. Di Malaysia penduduknya berapa sih? Malaysia ya, penduduknya aja kalau kita bandingkan dengan kota Surabaya, lebih banyak Surabaya, ataupun dengan provinsi Jawa Barat, masih banyak kan provinsi Jawa Barat penduduknya ya. Lalu berapa jumlah penduduk orang Melayu yang ada di Malaysia, berapa persen, dan berapa orang yang menggunakan bahasa Melayu, sehingga mereka mengatakan bahwa bahasa Melayu itu ya, lebih mendunia dari bahasa Indonesia. Ini kan membuat kita jadi seperti gimana ya, kita gitu. Kita mau mentertawakan dia juga harus bagaimana ya. Jadi menurut saya ini hal-hal yang seperti ini adalah hal yang memang sering memancing netizen dari Indonesia untuk mengomentari pernyataan Apenda ini. Dan saya katakan sekali lagi bahwa kita sebenarnya bahasa Indonesia ini bahasa yang begitu luas ya, dan memang bukan bahasa Melayu karena sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, beliau pun mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Iya, memang betul, tapi asalnya dari bahasa Melayu yang kemudian sudah diambil dari berbagai macam suku kata atau kosakata dari berbagai macam daerah-daerah yang ada di Indonesia, sehingga jadilah bahasa Indonesia yang sekarang ini sedang kita bicarakan. Dan ini ditutur lebih dari 300 juta orang yang berbahasa Indonesia, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan bahkan kita sebagai bahasa Indonesia ini, bahasa yang begitu luas, kita tidak pernah mengusulkan bahwa bahasa Indonesia harus jadi bahasa nomor 2 di ASEAN atau nomor 1 di ASEAN. Tidak pernah ya. Kita sama sekali dari pemerintah kita nggak pernah mengusulkan itu ya. Tapi bahasa Malaysia yang kalau kita lihat ya 3 orang yang menggunakan bahasa Malaysia kemudian mereka dengan bangganya kemudian menyatakan bahwa bahasa Melayu lah, bahasa Malaysia lah yang harus jadi nomor 2 di ASEAN. Siapa yang mau ngikutin kemauan mereka ya? Lalu siapa yang mau belajar bahasa Melayu, sementara kita tahu sendiri bahwa bahasa Indonesia lebih banyak dipelajari di luar negeri daripada bahasa Melayu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat kita ini bangkit rasa nasionalisme kita ya. Nah, menurut saya bagaimana untuk rekan-rekan semuanya tentang pernyataan Apenda tadi ini? Jika Anda punya pendapat lain, silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan
Saya lagi, jangan lupa Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini, dan berikan saya bahan-bahan masukan dari channel mana saja yang perlu untuk saya reaction untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.